Seorang pria bernama Kelvin menemui ajalnya dengan cara yang ironis akibat kesalahan fatal dari para dewa. Sebagai ganti rugi atas nyawanya yang direnggut dengan paksa, takdir pun akhirnya memberikannya sebuah kesempatan kedua, sebuah hadiah reinkarnasi di sebuah dunia fantasi yang kita kenal sebagai sebutan isekai. Sebuah premis yang mungkin terdengar tidak asing, namun kisah Kelvin jauh dari biasa. Di masa transisi jiwa, Kelvin bertemu dengan seorang dewi yang menyambutnya. Kelvin hanya sempat mengingat bahwa sang dewi memiliki wajah yang cantik dan mempesona. Mengesampingkan pesona sang dewi sejenak, Kelvin membuat keputusan yang mengubah segalanya. Demi mendapatkan kemampuan langka peringkat S, ia rela mengorbankan seluruh ingatan yang ia miliki di dunia lamanya, ditukarkan menjadi sebuah skill point yang melimpah jumlahnya. Sebuah pertukaran yang drastis antara masa lalu dan kekuatan tak terhingga. Begitu kesempatan dengan Dewi selesai, Kelvin segera dilemparkan ke dunia fantasi yang baru. Setelah tersadar dari pingsannya, Kelvin langsung disambut oleh sebuah sistem yang bisa berbicara. Sistem itu menjelaskan dengan sangat gamblang keadaan yang terjadi dan alasan mengapa ia tidak memiliki ingatan di masa lalunya. Semua telah ditukarkan menjadi sebuah skill point, semua demi meraih kelas langka, summoner atau necromancer peringkat S. Namun, ada satu fakta yang lebih mengejutkan lagi, disampaikan langsung oleh Dewi yang memperkenalkan dirinya sebagai Melvina. Di masa lalunya, Kelvin ternyata memiliki ambisi untuk menjadikan Melvina sebagai istrinya. Tugas pertamanya kini menjadi jelas dan juga terarah. Ia harus segera menaikkan level agar bisa memanggil entitas tertinggi, yakni Sang Dewi. Sebelum ingatannya direset, Kelvin telah bersumpah bahwa Melvina adalah sosok wanita yang ia idamkan. Kelvin yang kini tanpa memori masa lalu hanya bisa percaya pada tekad dirinya yang dulu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, dengan tujuan utama menaikkan level dan mencari uang, Kelvin segera menuju ke guild petualang. Melvina berbisik agar Kelvin menyembunyikan kekuatan sebenarnya, karena kelas summoner ataupun necromancer adalah kelas yang sangat langka. Bahkan setiap kerajaan hanya terdapat satu orang saja. Pada akhirnya, kontrak pertama dan juga evolusi Slam mendapatkan misi untuk membahas Slam. Inilah momen yang tepat untuk menguji kekuatan summoner barunya. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Kelvin berhadapan dengan beberapa Slam. Ia mengira jika Slam adalah monster yang paling lemah. Namun kenyataannya pada isekai ini, Kelvin harus menggunakan serangan tipuan secara singkat untuk membuat salah satu Slam dalam kondisi knockdown. Keanehan kemudian muncul saat ia mencoba menjinakkan Slam tersebut. Tubuh Kelvin mendadak menjadi lemas. Melvina menjelaskan bahwa proses menjinakkan atau menjalin kontrak mengkonsumsi jumlah mana yang lumayan besar. Walau begitu, untuk memanggil monster hanya dibutuhkan mana yang relatif sedikit. Dan benar saja, merapalkan mantra Iris atau Okiro, Kelvin berhasil memanggil Slam yang telah ia jinakkan. Untuk kemudian, Kelvin memberinya nama dengan sebutan Rimuru. Memegangnya, filosofi yang dianutnya adalah sebuah keyakinan kuno yang berbunyi, ora gelut, ora smile. Kelvin ingin menguji kekuatan Rimuru. Hasilnya mengejutkan. Meskipun Rimuru masih berlevel rendah, Rimuru mampu membasmi para Slam lain dan bahkan berinisiatif mencari target tanpa perlu disuruh oleh Kelvin. Ini semua tentunya berkat kelas summoner peringkat S yang memberikan buff masih pada statistik sekutunya, mulai dari 10 hingga 20 poin. Selesai menjalankan misinya, Kelvin bergegas mencari penginapan. Dalam perjalanan, ia melihat seorang budak elf yang tengah dijual. Alih-alih menyelamatkannya, Kelvin hanya melewatinya seolah tidak peduli, sebab ia sungguh merasa lapar saat ini. Berdasarkan rekomendasi Melvina, tempat bernama Spirit Song adalah penginapan terbaik untuk petualang muda seperti dirinya. Dan benar saja, masakan dari ibu kos dikabarkan sangat enak. Hampir setiap hari Kelvin dan juga Rimuru berburu monster demi menaikkan level mereka, baik untuk mendapatkan uang maupun demi segera memanggil Melvina. Berkat leveling yang keras tersebut, Rimuru juga mendapatkan skill mematikan bernama Gluttony yang mampu memakan segalanya. Karena usahanya tersebut,
Guild Petualang mengangkat Kelvin menjadi petualang peringkat E yang awalnya hanyalah peringkat F. Kenaikan ini memungkinkan Kelvin mengambil misi yang sulit dengan hadiah yang tentunya jauh lebih besar. Perkembangan pesat Kelvin membuat banyak orang cemburu dan iri. Pasti ia memakai orang dalam, ujar mereka. Untuk merayakan kenaikan ini dan agar lebih cepat naik ke peringkat D, seorang petualang bernama Raymond mengajak Kelvin bergabung ke dalam partinya. Raymond memiliki misi membasmi Black Ghost Knight, dan jika berhasil, Kelvin akan mendapatkan promosi. Ajakan itu terdengar mencurigakan, membuat Kelvin menggunakan skill parsial yang ia miliki untuk melihat statistik dari Raymond. Terlihat jelas jika Raymond adalah seorang pembunuh yang suka memusnahkan pendatang baru seperti Kelvin. Alih-alih menghindar, Kelvin justru menantangnya. Siapa di antara mereka berdua yang lebih cepat membasmi kesatria hantu hitam tersebut? Ini adalah momen yang tepat bagi Raymond karena tujuannya memang untuk menyingkirkan Kelvin. Penyingkiran dan juga kontrak dengan kesatria hantu. Tanpa basa-basi, Raymond memberitahu anggota partinya dan segera pergi ke lokasi yang sudah ditentukan di mana kesatria hantu itu berada. Setibanya di kastil, mereka dibuat terkejut. Puluhan skeleton telah berhasil diratakan. Di titik ini, Raymond tersadar bahwa Kelvin bukanlah petualang biasa, namun sesuai tujuan awalnya. Raymond mengerahkan anggota partinya untuk segera menyingkirkan Kelvin. Merasa tidak memiliki peluang menang, salah satu asasin memutuskan untuk melarikan diri saja. Sayangnya Kelvin menggunakan kemampuan summonernya untuk memanggil Rimuru agar menjaga pintu keluar. Terjadi pertempuran sengit antara Raymond, Balmond, dan yang tersisa melawan Kelvin. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan mereka, Kelvin dan juga Rimuru berhasil menangkap Raymond, Balmond, dan juga para asasin. Acara utama pun akhirnya dimulai, yaitu melawan kesatria hantu kegelapan atau kesatria hantu hitam. Anehnya, alih-alih bertarung di sini melawan Kelvin, Black Ghost Knight bernama Geralt memutuskan untuk mengobrol sebentar. Bagaimanapun juga, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Geralt tidak berbicara dengan manusia. Ia merasa kesepian, seperti kebanyakan dari kita. Geralt bercerita bahwa sebelum menjadi Black Ghost Knight, ia adalah kesatria yang melayani Raja Alkar. Hingga suatu hari, Gildora, perwakilan kerajaan Lyzea, meminta Raja Alkar untuk memusnahkan kerajaan suci Dramis. Raja Alkar pun tentunya menolak permintaan tersebut yang dirasa tak masuk akal. Gildora memperingatkan bahwa penolakan itu adalah kesalahan besar, dan benar saja, tak lama setelah itu, kerajaan Alkar pun dilanda oleh wabah misterius yang memusnahkan 99% penduduknya, menyisakan Geralt dan juga anaknya Connie. Mereka berdua akhirnya juga tewas karena wabah tersebut. Kelvin langsung menuju inti pembicaraan. Ia ingin menjadikan Geralt sebagai salah satu bawahannya, namun sesuai tradisi nenek moyang, ora gelut ora smell, Geralt akan melayani Kelvin bila ia mampu untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Setelah pertarungan brutal melawan Geralt, Kelvin pun memutuskan untuk kembali ke guildnya. Di sana di guild petualang, ternyata para petualang pun nampak sangat senang, dikarenakan mereka tahu jika saat ini Raymond berhasil ditangkap atas kasus kriminal yang selama ini ia lakukan. Ditambah keberhasilan Kelvin mengalahkan kesatria hitam. Perlahan-lahan, para petualang mulai mengaguminya. Semua orang di sana terpesona akan kecantikan dari seorang gadis bernama Angie yang merupakan sang resepsionis. Geralt bahkan menyarankan agar Kelvin menjadikannya sebagai istri saja. Namun hal itu pun langsung dicegah dan dibantah keras oleh Kevin. Karena menurut Kelvin, karena posisi pertama itu harus ditepati oleh Melvia.
Akhirnya Geralt, si kesatria hantu hitam pun resmi menjalin kontrak dengan Kelvin dan berjanji akan mengikuti kemana tuannya akan pergi. Suasana langsung berubah ketika Kelvin bertemu dengan Leo, sang guildmaster. Mengejutkannya, setelah sedikit perbincangan di antara mereka, Leo tahu bahwa Kelvin adalah summoner atau necromancer. Di titik ini, Kelvin tersadar bahwa Leo memiliki kemampuan up rasial sama seperti dirinya. Atas serangan dari Geralt, Kelvin segera mengungkapkan kekuatan sejatinya daripada harus terus menutupinya yang justru akan memperburuk keadaan ke depannya. Membahas lebih lanjut mengenai sosok Raymond, Leo menjelaskan bahwa meski ia memiliki pengaruh besar, ia tidak bisa bertindak gegabah karena Raymond adalah seorang bangsawan dari kerajaan Trison. Terlepas dari semua itu, tujuan Leo mendekati Kelvin adalah ingin menjadikannya teman, sama seperti pahlawan dari dunia yang lain yang berasal dari kerajaan suci Dramis. Mendengar kata dunia lain, Melvia menjelaskan bahwa mereka adalah pahlawan yang pernah dipanggil olehnya. Lebih lanjut lagi, gadis suci di kerajaan Dramis mendapatkan ramalan bahwa terpanggilnya pahlawan, menandakan Raja Iblis kini telah bangkit kembali. Salah satu bukti nyata adalah Geralt yang diubah menjadi kesatria hantu kegelapan untuk mencegah tragedi. Leo menjadikan Kelvin sebagai salah satu budak, maksudnya petualang pelindung manusia. Mendengar penawaran yang sangat menggiurkan, Kelvin tanpa pikir panjang langsung setuju. Ya, masa iya ditolak? Saat kembali ke penginapan, Melvia membahas lebih lanjut mengenai pahlawan yang pernah ia panggil ke dunia isekai ini, namun mengesampingkan pahlawan dan juga Raja Iblis sejenak, karena alasan Kelvin dipanggil ke isekai adalah kesalahan dari para dewa. Ia merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Walaupun demikian, Kelvin tetap ingin menambah kekuatannya dengan cara merekrut anggota baru, dan saat ini orang yang terlintas dalam benak Kelvin adalah budak elf yang ia lihat dijual di pinggir kota beberapa waktu yang lalu. Beruntung wanita elf yang dimaksud belum terjual, namun di sisi yang lain, alasan ia belum terjual adalah karena bagi mereka yang menyentuhnya akan terbakar sebagai akibat kutukan dari Raja Naga Api. Berhubung elf itu sangat cantik, maksudnya bisa berguna membantunya dalam menghadapi para monster atau para musuh yang nantinya akan dihadapi oleh Kelvin. Akhirnya Kelvin pun memutuskan untuk segera membelinya. Setelah sekian lama, wanita elf bernama Evil ini pun akhirnya telah bebas dari perbudakan, dan di sini ia juga merasa takut melukai tuan barunya. Kelvin mencoba untuk menenangkannya menggunakan sisa skill point. Kelvin meningkatkan kekuatan suci untuk menghilangkan kutukan tersebut. Ia pun pada akhirnya berhasil membebaskan Evil dari cengkraman Raja Naga Api, kemudian membawanya ke penginapan Kelvin. Setibanya di penginapan, ibu kos pun dibuat kaget karena Kelvin membeli Evil. Berhubung pakaian dari Evil sudah tidak layak, ibu kos segera memberikan baju ganti yang lebih tepatnya seragam maid untuk pelayan. Selain berwajah cantik, ternyata Evil juga sangat pandai memasak, sudah cocok untuk dijadikan istri oleh Kevin. Singkat cerita, Kelvin dan juga Evil saat ini sudah menjadi satu partian yang sangat solid, tentunya dibantu dengan Geralt, yang dimana kemudian mereka pun setelah menyelesaikan misi hari ini langsung kembali ke guild petualang. Di sana Angie pun memberikan selamat kepada Kelvin dan juga Evil sebab mereka yang telah berhasil menyelesaikan 9 misi sekaligus. Itu artinya jika mereka mampu menyelesaikan satu misi lagi, maka mereka layak untuk mengikuti ujian kenaikan level. Dan itu artinya tak lama lagi Kelvin akan naik ke rank A, sementara Evil akan naik ke rank B. Kelvin pun di sini nampak senang dengan pencapaian pesat yang dilakukan oleh Evil.
Pencapaian Evil tersebut membuat Kelvin pun berniat untuk mengajaknya berkencan. Suatu hari, Eiji datang menemui Kelvin dengan pakaian yang sedikit berbeda. Tentunya Kelvin pun di sini jadi salting melihat penampilan cantik dari seorang Eiji. Tak sampai di situ, lalu setelah itu Evil pun datang yang juga menggunakan pakaian yang tak kalah cantik. Singkatnya mereka pun berkencan. Hal itu pun membuat banyak pria di sekitaran kafe menjadi iri melihat Kelvin yang dikelilingi oleh dua wanita cantik. Melihat sikap Kelvin yang seakan acuh tak acuh dan dingin kepada Evil, Evil pun kemudian bertanya kepada Kelvin apakah dirinya tidak menyukai penampilannya dan apakah Evil membuat salah kepada Kelvin. Namun, Kelvin malah membalasnya dengan kata-kata gombalan. Hal itu membuat Evil menjadi bahagia karena ia tahu jika Kelvin juga cinta padanya. Malam harinya, di penginapan sebelum mereka berdua tertidur, Evil pun di sini yang sejatinya adalah bangsa elf, meminta Kelvin untuk mengajarinya terkait kehangatan manusia, yang kemudian entah apa maksudnya. 異性としてエフィル